semuanya, kembali lagi di video saya Sarah, dan di video ini kita akan membahas tentang karakteristik masyarakat Afrika sebelum datangnya imperialisme Eropa. Di mana sebuah masa ketika Afrika berdiri tegak sebagai benua yang mandiri, berdaulat dan bahkan berbudaya tinggi. Nah, masyarakat Afrika pra-imperialisme memiliki struktur sosial dan ekonomi yang mapan. Kerajaan-kerajaan besar seperti Ghana, Mali, Songhai, dan Kongo telah menunjukkan kemajuan politik, perdagangan, dan kebudayaan. Di buku The Dark Continent, Sejarah Afrika karya Bapak Abdul Haris Nasution dan rekan-rekan, dijelaskan bahwa Afrika bukanlah benua tanpa sejarah, melainkan wilayah yang telah lama terlibat dalam aktivitas ekonomi internasional serta hubungan diplomatik dengan dunia luar. Dan kondisi geografis yang luas dan beragam membuat masyarakat Afrika hidup dari pertanian, perdagangan, dan kegiatan maritim. Dan bahkan sebelum bangsa Eropa datang, jaringan perdagangan telah menghubungkan Afrika Barat, Tengah, Timur, hingga Utara melalui jalur terkenal seperti Trans-Sahara. Hubungan yang pada awalnya dilandasi semangat ekonomi dan kebudayaan, lambat laun berubah menjadi dominasi dan eksploitasi. Sebelum abad ke-19, bangsa Portugis menjadi pelopor hubungan antara Afrika dan Eropa. Pertukaran awal berlangsung timbal balik, kayak Afrika menyediakan emas, gading, dan rempah, sementara bangsa Eropa membawa kain, besi, dan perhiasan. Namun seiring waktu, keseimbangan ini mulai goyah. Hubungan yang tadinya sejajar berubah menjadi ketergantungan ekonomi dan ideologis. Nah, dalam buku The Dark Continent, Sejarah Afrika karya Bapak Abdul Haris Nasution dan rekan-rekan dijelaskan bahwa perdagangan dan penyebaran agama sering dijadikan dalih untuk memperluas pengaruh Eropa di Afrika Barat. Dan jauh sebelum abad ke-15, perdagangan Afrika sudah terorganisir dengan baik. Kota-kota seperti Timbuktu dan Gao tumbuh menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan melalui jalur dagang, tulisan Arab, dan ilmu astronomi yang masuk ke Afrika Barat. Bahkan pedagang Afrika telah menciptakan sistem karavan dan pos dagang di tengah kerasnya gurun Sahara. Dan ini membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan adaptasi dan organisasi sosial yang tinggi. Namun, hubungan yang semula bersifat damai mulai berubah pada abad ke-16, di mana bangsa Eropa membangun pos-pos perdagangan permanen di pantai barat Afrika. Perlahan tapi pasti, kekuasaan Eropa semakin kuat, terutama dengan kemajuan senjata dan kapal lautnya. Perdagangan yang semula bersifat sukarela berubah menjadi monopoli dan penguasaan ekonomi. Dan inilah puncaknya, masa ataupun era perbudakan. Sejak awal abad ke-16, jutaan orang Afrika dipaksa meninggalkan tanah airnya untuk dijadikan budak di perkebunan Amerika. Mereka kehilangan kebebasan, keluarga, bahkan identitas budaya mereka sendiri. Dan di dalam buku The Dark Continent Sejarah Afrika juga dijelaskan bahwa perbudakan menghancurkan struktur sosial Afrika yang telah terbangun selama berabad-abad. Perbudakan menjadi titik balik sejarah Afrika dari benua yang pernah jaya menjadi sasaran eksploitasi. Dan setelah perdagangan budak dilarang pada abad ke-19, eksploitasi itu terus berlanjut dalam bentuk baru seperti kerja paksa dan monopoli ekonomi. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa sebelum penjajahan, Afrika bukan tanah kosong yang menunggu ditaklukkan, melainkan rumah bagi peradaban besar yang telah lebih dulu mengenal perdagangan, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai karakteristik masyarakat Afrika sebelum imperialisme bangsa Eropa. Dan terima kasih karena sudah mendengar pembahasan ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.